Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Destriana Anjani dari kelas 4602, NIM 670522335. Di sini akan membuat penjelasan dari pelaksanaan uji kompraktek cloud computing, di mana saya telah membuat langkah-langkah dan juga mungkin saya akan menunjukkan beberapa bagian atau tampilan dari AWS dan juga PuTTY dan lain-lainnya. Nah, yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu, mungkin langsung share di screen-nya aja. Nah, di mana untuk di-share di screen-nya, saya akan share screen untuk bagian langkah-langkahnya. Nah, di sini untuk bagian pertama, membuat PPC pada AWS dan security group. Nah, untuk cara-caranya, itu kita langsung aja klik PPC di sini, lalu klik juga your PPC, kemudian create PPC. Nah, dan jangan lupa untuk memastikan untuk region-nya itu di Virginia, yaitu US is1 atau is1, di mana nanti ketika kita klik create PPC ini, akan memunculkan bagian menu private PPC setting ini, maaf. Nah, lalu kita langsung klik aja di bagian PPC and more. Nah, di sini saya telah memberitahu instruksi untuk mengisi dengan nama NIM masing-masing dan juga IP-nya itu diubah menjadi 192.168.00.16. Ini juga number of availability zones-nya 1. Nah, bisa disamakan saja. Itu saya sudah menerapkan kotak-kotak penanda juga. Lalu scroll ke bawahnya akan mengisi subnet public dan juga subnet private, di mana subnet public itu 0, private itu 1. Nah, untuk net gateway-nya itu in 1 availability zone, terus none. Nah, setelah itu dirasa sudah sama dengan langkah-langkah saya, itu langsung saja klik create PPC. Nah, ini sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh asisten, yaitu penilaiannya ada di PPC, subnet, dan root tables. Di mana ini ada di sini. Nah, untuk penilaiannya sama ya, ada di PPC, subnet, dan root tables. Itu saya sudah memenuhi nilai tersebut. Lanjut ke bagian security group. Nah, untuk security group itu masih sama di bagian PPC juga. Sebentar, saya akan menunjukkannya di sini di PPC. Nah, untuk yang tadi itu ada di your PPC. Nih bisa dilihat di sini. Nah, ada Indira, NIM, PPC, terus yang security group itu tinggal scroll di bagian kiri sini, lalu security group, lalu kita klik saja create security group. Nah, karena di sini saya sudah buat ya, ini ada http SSH Indira. Nah, untuk cara-caranya akan saya jelaskan kembali, yaitu ketika kita telah klik create security group, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bagian namanya, kita tinggal ketik http SSH Indira, lalu jangan lupa pakai description, sebenarnya ini opsional, mau pakai atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ada PPC infonya dimasukkan oleh PPC yang telah kita buat tadi di sebelumnya, di PPC sebelumnya. Nah, lanjutannya untuk inbound roles, ini mengklik add role-nya 2 kali. Nah, mungkin apabila bingung, saya akan coba perlihatkan. Nah, di sini kan inbound roles awalnya tidak ada. Kita klik add role, terus kita klik add role lagi, lalu yang pertama kita pilih SSH, yang kedua kita pilih HTTP. Nah, di sini IPv4 everywhere. Maka akan muncul seperti ini, lalu scroll ke bawah, tidak ada aturan apa-apa. Kita langsung klik saja create security group. Nah, apabila berhasil dibuat, maka akan muncul notif hijau ini. Lalu ketika kita klik, akan ada detailsnya, yaitu HTTP SSH Indira. Nah, nama depan saja untuk yang ini. Lalu ada penilaian inbound roles juga. Nah, ini sudah terpenuhi sesuai dengan yang diberikan oleh Asprak, itu ada di bagian nama depan dan juga inbound roles ya. Lanjut ke virtual machine di AWS. Nah, untuk ini itu menggunakan EC2 ya, bukan PPC lagi.
Nah, untuk di EC2-nya kita langsung klik saja instance. Nah, apabila kita sudah membuat akan ada di sini ya. Tapi tampilan awal itu akan berbentuk seperti ini. Yang dimana hanya Bastian host saja, lalu klik launch instance. Nah, untuk bagian launch instance-nya ada nama NIM juga. Lalu kita klik OS-nya Ubuntu. Nah, untuk setelah klik Ubuntu ini, ke bawahnya itu keypair login-nya jangan memilih di bagian select menu, tapi kita create keypair-nya. Kemudian di sini ada keypair name dan juga create keypair. Nah, apabila sudah terbuat, sebenarnya keypair-nya itu akan muncul seperti ini. Bentar, saya coba praktekkan. Nah, untuk keypair-nya itu kita create new keypair. Terus ini kita buat dengan format PPK yang di sini, terus create keypair. Nah, ini akan otomatis terdownload ke device kita. Lanjut, untuk keypair ini ada aturan-aturan lain juga, yaitu untuk bagian network setting itu kita klik edit terlebih dahulu ya. Baru bisa kita atur, di mana kita atur ke PPC yang telah kita buat, subnet yang telah kita buat, lalu auto assign-nya itu di-enable. Nah, lanjutannya yaitu ini di firewall-nya select exiting security group, lalu klik security group yang telah kita buat tadi, yaitu yang nama kita. Nah, di sini kemungkinan akan banyak orang yang melewatkan tahap ini, di mana di advance detailnya itu diklik ya, untuk ada pada bagian ke bawah, lalu scroll hingga paling bawah. Nah, paling bawah ini diisi dengan kode yang ini, yang setelah saya tandai, lalu launch instant setelah itu. Setelah launch instant selesai, ini akan muncul detail seperti ini. Lalu pindahkan ke security akan muncul security group dan inbound rules juga. Lalu pindahkan ke networking ada keterangan-keterangan ini. Nah, di sini saya sudah memenuhi komponen penilaian kedua, yaitu untuk virtual machine. Lanjut ke penilaian ketiga, yaitu install NGINX di virtual machine, yaitu dengan cara, nah, di sini kan ada bagian connect. Coba saya tunjukkan. Nah, di sini kita tinggal klik connect pada instance yang telah kita buat, maka akan muncul seperti ini. Lanjut, saya jelaskan saja melalui file langkah-langkah. Nah, untuk IP address-nya ini kita salin, kemudian kita buka putih.exe-nya, terus kita masukkan IP address tersebut di hostname ini, lalu kita klik 2 kali di bagian SSH, lalu out, lalu credential, nah lalu kita browse. Ini sebenarnya langkah-langkahnya saya sudah cantumkan juga. Setelah kita browse itu kita pilih file yang memang telah kita buat, yang tadi terdownload otomatis, lalu kita klik open, selanjutnya kita klik open lagi untuk membukanya. Nah, setelah di open itu Putih akan otomatis membuka Ubuntu. Lalu kita bisa login aja. Nah, di sini loginnya itu tergantung dengan nama yang ada di connect instance. Nah, di sini username itu Ubuntu. Kita masuk pakai Ubuntu. Setelah kita masuk, kita bisa mengetik sudoku untuk memulai. Nah, setelah sudoku selesai, kita bisa klik atau ketik sudo apt update, enter, maka akan loading, menjalankan. Kemudian kita ketikan sudo apt install ngx -y. Nah, -y ini untuk mengurangi frekuensi di mana kita harus mengklik Y lagi untuk mengaccept download. Jadi kita bisa -y, lalu enter. Nah, di sini untuk patokan komponen penilaian bagian 3 sudah saya penuhi seperti yang diperintahkan. SS Putih wajib menampilkan perintah menginstal ngx pada virtual machine. Nah, sudah saya sertakan juga. Setelah berhasil diinstal, tentunya kita harus cek apakah NGX sudah aktif. Nah, cara cek NGX itu sudah aktif, kita ketik sudo systemctl status NGX. Maka akan muncul tampilan active running di sini. Nah, setelah cukup, kita bisa langsung kontrol cek untuk balik ke home Ubuntu.
Nah, terus untuk ceknya itu kita bisa, salin IP yang tadi, lalu buka di web browser, maka akan muncul NGX. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ketika dimasukkan ada welcome to NGNX, seperti itu. Nah, lalu masuk ke bagian keempat atau penilaian keempat, yaitu membuat web dengan nama isi name class. Nah, di sini kita bisa, lakukan dengan, mengetik cd, /var/www/html. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk membuka direktori HTML yang kita punya. Nah, kebetulan HTML yang kita punya itu ada di NGNX, kita enter saja terlebih dahulu, lalu ketikkan nano spasi index.ngnx strip debian.html. Nah, ini tuh untuk membuka bagian dari si HTML NGNX-nya. Nah, seperti ini, lalu kita enter, maka akan tampil munculan seperti ini. Ini bisa disesuaikan ya, kalian lihat. Nah, thank you for using NGNX yang terakhir, ataupun misalnya di bagian for online document. Nah, ini sama pokoknya. Di bawah kita tinggal tambahin aja di bawahnya, samain, yaitu P untuk baris baru. Nah, saya tambahkan nama saya Indira Destriana Jani, NIM, terus kelas. Setelah itu untuk save-nya kita bisa langsung Ctrl X seperti di sini, exit. Maka akan muncul tampilan seperti dipastikan apakah ingin dirubah. Terus kita pencet Y aja untuk mengiyakan. Kemudian untuk tampilan seperti ini kita enter saja, tidak usah mengubah apa-apa. Setelah kita enter, selesai. Kemudian kita bisa refresh web yang kita buat, yaitu refresh, klik di sini. Nah, maka akan langsung muncul NGNX yang telah kita rubah tadi. Nah, dirubahnya sesuai yang kita ketik. Oke. Jadi itu saja penjelasan dari uji kom praktikum. Saya rasa cukup jelas untuk langkah-langkah yang telah saya buat, dan saya rasa akan berhasil juga untuk kalian lakukan. Mungkin itu saja, semoga membantu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.